يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia diciptakan oleh Allah dalam kondisi sulit mencari maisha. Ya, bisidda wa talabi ma'ash katanya. Sulit untuk cari maisha. Apa maisha? Cari kerjaan. Kabada, sulit cari kerja. Maksudnya sulit ini apa? Apa maksudnya sulit? Dia harus usaha. Dia tidak bisa duduk manis selonjoran di rumah, terus datang sendiri kayak Maryam gitu. Ya Maryam, anna laki hadha. Qalat huwa min indillah. Ya ini makanan siapa yang ngasih? Allah yang ngasih lewat malaikat ngirimin. Kan tidak kan gitu kan? Ya, jadi nggak mungkin manusia ini pengen makan, memenuhi hajatnya, kebutuhannya hanya sekedar apa? Duduk. Tapi dia harus apa? Usaha, syiddah, itulah capek gitu loh. Mulai mohon maaf, mulai yang level yang rendah sampai yang tinggi sekalipun semuanya apa? Capek. Semua capek. Bahkan semakin tinggi usaha seseorang, tingkat capeknya semakin gimana? Semakin ringan. Semakin ringan. Orang kalau punya pabrik 1, lebih ringan mana sama orang yang punya pabrik 5? Lebih ringan mana? 1. Punya pabrik 5 sama pabrik 10 lebih ringan mana? 5. Begitulah. Tapi kadang kita ini memandang orang sukses itu orang. Karena yang dilihat sisi apanya? Sisi apanya? Duitnya banyak. Yang ngelihat duitnya nggak banyak. Wah sukses tuh enak tuh, duit banyak. Bisa beli apa yang dia mau. Kan gitu kan? Padahal enggak mas. Justru yang lebih nyaman, lebih ringan siapa? Ya Anda. Anda enggak ada beban lebih. Tapi kalau mereka yang punya usaha besar, dia harus mikirin apa? Oh ini di sininya ini terlalu banyak kotak-kotaknya gitu. Ya, Anda jam segini sudah santai. Apalagi yang dipikirin? Enggak ada kan? Coba mereka. Ya, saya pernah diundang orang habis sisa makan malam apa di rumahnya. Ustaz, mohon maaf Ustaz, saya ada meeting jam 10. Hah? Mas jam 10 malam Pak? Iya ada meeting Ustaz, ya namanya kerjaan mau diapain. Ya, jam 10 kan nanti udah ngorok kita. Dia masih meeting Mas. Malah campur wewe gombel Mas. Tahu wewe gombel itu? Tahu nggak? Tahu lah wewe gombel. Ya kan tahu campur wewe gombel kan? Innalillahi wa inna ilaihi. Dulu pernah saya masih mahasiswa dulu di Libya. Ngisi pengajian pernah. Isi pengajian yang punya rumah selalu ngomong, Ustaz doain. Kenapa? Nanti jam 1 malam itu jadwal pembayaran utang di Bank Singapura. Selamat deh. Gitu. Kita jam segitu ya udah nggak tahu di mana kan gitu kan. Jadi begitulah jemaah. Kadang orang memandang, wah ini sukses, enak ya hidupnya. Padahal, nah, kenapa dia milih kendaraan yang mewah, ini mewah? Kenapa?
Tahu nggak? Karena butuh apa? Butuh? Bukan. Satu itu hiburan bagi dia. Dua, butuh apa? Nyaman. Karena dia sudah apa? Dicapai dia. Harus naik motor lagi kan pegel tambahan capek dia. Iya kan? Pakai mobil yang biasa, tambah stres dia. Dia butuh duduk, terus tidur di mobilnya. Itu nyaman. Karena ininya sudah penat sendiri dia. Kalau yang lain kan naik motor aja sudah santai gitu kan ya. Nyetir sendiri mobil yang biasa-biasa santai dia. Begitulah jemaah. Kita ini jangan berpikir bahwa orang semakin tinggi ekonominya semakin tenang dia. Enggak. Ruwet jemaah. Handphonenya 2-3 biji. Jarang berhenti nih. Ini bunyi. Satu bentar lagi ini bunyi. Belum lagi ngelihat tabletnya. Iya enggak? Coba ente jam segini udah tenang. Tapi intinya inilah tahap kesulitan orang semakin besar, semakin sulit. Jadi mana laqad khalaqnal insana fi kabad. Bukan berarti memang cari kerja sulit, bukan. Maksudnya adalah memang untuk kehidupan ini orang harus usaha. Dan usaha itu sulit. Kenapa? Karena akan berlawanan dengan apa itu? Hawa nafsu. Hawa nafsu maunya apa? Maunya santai. Sekarang Gen Z maunya apa? Enggak semua ya. Duduk manis, gaji tinggi. Repot nih Gen Z nih. Maunya duduk manis, enggak mau ruwet, enggak mau capek, tapi maunya gaji tinggi. Ngelamar pekerjaan. Gajinya berapa Pak? Males deh. Gitu kan? Kayak bisa. Orang kerja mesti apa? Sulit, capek Mas. Semua. Tukang gorengan juga capek. Semua capek. Nah inilah makna kabad. Mau duduk manis gak capek? Gak ada. Ibu rumah tangga lebih capek lagi. Lebih capek itu. Coba Anda tukeran, Anda yang jadi ngurusin. Nggak bakal kuat karena memang itu bukan fashion Anda. Bukan dunia Anda. Begitulah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini makna yang ke berapa? 4. Ada lagi yang memaknai lebih umum. Nah itu yang diterjemahin itu. Sungguh kami ciptakan manusia ini memang sulit. Apanya? Semuanya, bukan sekedar nyari duit aja. Semua sulit. Orang hidup itu sulit Mas. Orang hidup itu maksudnya sulit ini apa? Ya usaha. Antara hawa nafsu dan kebenaran. Itulah. Antara hawa nafsu dan kebenaran. Orang hidup itu capek, itu maksudnya, sudah. Ngikutin hawa nafsu, enjoy, nyaman, capek Mas. Mengikuti kebenaran, ya harus capek. Kenapa? Karena harus melawan hawa nafsu. Mau duduk, nganggur, santai, diem-dieman di rumah, santai. Capek nggak? Capek. Apa yang capek? Pikiran psikologis Mas. Makanya pekerja-pekerja yang dulunya pekerja keras, pensiun nggak apa-ngapain, kena penyakit dia. Penyakit apa? Yang paling berat penyakit apa? Sindrom kan? Dia psikologis. Dia kena psikologis. Berbahaya, ini yang paling. Terus habis itu muncul penyakit fisiknya dia macam-macam. Dia capek Pak. Jadi bukan, wah pensiun enak nganggur. Waduh. Tertekan. Dulu saya punya tetangga dulu. Pensiun.
Setiap hari dari matahari belum muncul sampai matahari mau muncul, ngapain kerjanya? Hah? Otak-atik apa? Taman, kebun rumahnya. Setiap hari. Hari ini bunga yang ini nggak pakai baju. Kuplek-kuplek tanahnya diginiin, dibongkar, diginiin, dipasang lagi. Lalu tenang. Besoknya yang sebelah sono, muter setiap hari. Setahun apa 2 tahun saya tinggal jadi tetangganya beliau. Begitu mulut. Saya ngeliatnya aja puyeng. Dan kalau di surat senyum, ya itulah kan stres sebetulnya kan. Gak gampang senyum. Mukanya tegang terus gitu, nggak gampang. Kalau nggak kita tegur ya, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Begitulah intinya apa? Hidup ini semuanya mesti harus apa? Harus usaha. Semuanya hidup ini capek jamaah. Hidup capek, nggak ada hidup nggak capek. Sehingga yang jadi pertanyaan kita adalah, kita ini capeknya itu untuk apa? Untuk yang positif atau untuk yang negatif? Semuanya capek. Orang maksiat itu capek nggak? Capek. Orang taat itu ya sama capek fisik, kita nggak pungkiri, fisik juga capek. Hanya para ulama, Ibnu Qayyim bilang rahimahullahu ta'ala di kitab Fawaid, itu orang boleh istirahat, rekreasi, healing istilah kita ya. Boleh, untuk apa? Untuk menghilangkan kepenatan ibadah dia, kata beliau. Dia ibadah ini. Istirahat mas, tidak apa-apa. Bukan berarti istirahat terus kakak sholat loh, enggak loh yang ngaco lah. Enggak, bolehlah kamu rekreasi gini. Untuk menghilangkan kepenatan itu. Kemudian tujuannya apa? Membangun apa? Memberikan semangat lagi. Bersemangat lagi. Jika dipungkiri fisik emang capek. Jadi capeknya itu untuk apa? Ya semua orang capek. Enak dia nggak capek mas. Saya sih ojek pak, setiap hari harus muter. Nah, begitulah mas. Jadi sekali lagi pertanyaannya, capeknya kita ini buat apa? Apakah capeknya untuk positif atau capeknya untuk negatif, maksiat? Oke. Kalau capeknya dia negatif, maksiat, maka inilah capek di atas capek. Ya kan? Capek nih, maksiat tambah capek. Maksiat tambah capek, tambah capek. Makanya mereka orang-orang yang maksiat ini akhirnya apa? Tambah stres dia hidupnya. Sehingga dia butuh hiburan di atas hiburan, hiburan lagi. Luar biasa capeknya dia. Tapi kalau orang beriman, gak dipungkiri fisik ya. Makanya Rasulullah SAW bilang apa? Kalau Anda sholat tak mampu berdiri, duduklah. Gak mampu duduk, tidur miring. Gak mampu miring, ya semampu. Gak mampu semampumu, disolatin. Selesai apa? Hah? Iman. Iman itu apa? Iman itu cinta. Iya tidak? Nah, semakin kuat imannya, semakin kuat kecintaan dan harapan dia, maka akhirnya capeknya dia itu terasa tidak? Tidak. Tapi apakah berarti capeknya nggak ada? Ada. Tapi dia tidak rasa capek dia. Dia enjoy, tapi capeknya ada. Buktinya apa kalau capeknya ada? Coba suruh duduk santai. Kalau nggak tidur dia. Iya nggak? Ya. Begitulah jemaah.
Iman dia. Iman itu cinta, harapan. Yang membuat semua itu akhirnya terasa apa? Indah, manis. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 sifat orang. Kalau dia memiliki 3 sifat itu, maka dia akan merasakan apa? Halawah, manis. Manis apa? Iman. Manis iman. Kata Ibnu Hajar, ini kayak orang dikasih minuman madu, kata beliau. Kalau orang fisiknya sehat, dia minum madu terasa apa? Hah? Manis. Tapi kalau orang sakit minum madu, pahit. Pertanyaannya lagi, apakah benar si fulan yang sehat terus terasa manis, itu benar-benar sehat gak pernah sakit? Enggak lah. Manusia tetap khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan apa? Lemah. Jadi ketika dia melakukan ketaatan, ibadah, itu akhirnya dia menikmati ibadahnya. Karena iman. Nikmat ibadahnya. Berbeda dengan orang yang berbuat maksiat. Ada capek, stres. Makanya dia membutuhkan sesuatu yang bisa menghilangkan ininya. Apa? Musik. Ini disebut para ulama bilang musik itu kayak minuman keras loh. Musik itu sakra. Sakra itu apa? Kayak orang mabuk. Coba aja lihat kalau orang sudah gila sama musik. Kata Ibnu Qayyim, dia goyang dari ujung rambut sampai jempolnya. Kata Ibnu Qayyim. Dia akan goyang semua itu dari ujung rambut. Orang teler. Lupa semua kalau sudah dengerin musiknya itu dia. Goyang. Di jalan dia gedek. Lupa semua. Kayak orang mabok. Dia butuh sesuatu yang menghilangkan apa? Stresnya. Padahal itu nggak hilang, malah jadi apa? Numpuk. Musik. Apalagi ya hobi-hobinya dia. Dia butuh menghilangkan itu. Apalagi mengkonsumsi yang haram. Rokok. Ya memang sih, cuman kalau ngerokok ini rileks Pak. Duduk. Ya kan? Kandungan kafeinnya yang berbahaya buat. Dia butuh sesuatu yang bisa ngilangin capek. Minuman keras, narkotik dan sebagainya. Yang perempuan, ya dia akan main perempuan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal ini capek kuadrat. Capek. Selesai dari itu semua, maka tubuhnya tambah semuanya down. Tapi orang ibadah, dia capek fisik. Tapi ketika dia ibadah, melakukan sesuatu yang dia cintai, Mas. Ibnu Qayyim bilang, iltadza bil masyak. Dia akan menikmati capek-capeknya tadi itu. Kesulitan-kesulitan itu dinikmatin sama dia. Sehingga dia terasa apa? Enak, enjoy. Contoh, ya Bilal arihna bis salat. Bilal bikin kita ini istirahat dengan sholat. Istirahat ya jemaah. Perang. Mereka menikmati perang. Luka parah. Memang ada pengobatan kayak bola begitu. Main bola terkilir. Diapain? Semprot ajaib. Walaupun dijual sekarang di supermarket kan. Dijual itu. Atau kalau di sini mungkin mahal ya. Ya mahal. Saya ngeliat kalau waktu umrah di apotek-apotek Arab Saudi dijual 40 real, 50 real. Semprotan gitu. Berapa 40 real itu? 40 kali 4.500. 1.000 ya. Saya kekilir.
Itu apa istilahnya? APL apa? APL, urat kecepit. Iya kan? Urat kecepit. Sakit sekali waktu itu. Beli ini tuh semprot, serawat. Iya. Iya, tapi sesaat kan? Apakah zaman itu ada gituan? Hah? Terus darah keluar dengan banyak. Apakah ada obat yang bisa menghentikan pendarahan? Hah? Ada. Lobang, kena tusukan. Ada yang bisa menghentikan, menutup? Tidak ada. Tapi mereka bertempur dengan itu. Bolong, luka, darah ngocor. Lemes badannya. Apa yang membuat itu semua hilang? Itulah namanya halawatul iman. Nikmat imannya. Baru habis itu selesai perang, baru dilakukan pengobatan. Nah baru kan diobati. Begitulah jemaah. Jadi iman yang menjadikan semua itu jadi apa? Nikmat akhirnya semua. Kenapa? Karena itulah yang disebut dengan nama kecintaan. Dia cinta sama Allah. Ya. Sama orang cinta dengan pekerjaan. Ngerasa gak capek dia? Hah? Ente yang ngelihat mules. Rumahnya di mana? Oh no Pak, Bogor ujung Pak. Dari stasiun berapa jam? Ya setengah jam lah, 45 menit dari stasiun. Stasiun mana? Stasiun ujung Bogor, mentok sudah. Berangkat jam berapa kerja? Udah berapa lama? Ya udah 30 tahun Pak. Dengerinnya mules kita ini. Dia tidak menikmati. Apa penyebabnya? Cinta. Makanya Ibnu Qayyim bilang, kalau orang berbuat maksiat dan dia menikmati maksiatnya, nah itu level kakap. Ini parah ini orang. Itu levelnya setan. Setan itu menikmati dengan posisi kesetanannya kan gitu ya. Dengan posisi keiblisannya dia menikmati itu. Tapi apakah berarti dia nggak menderita hidupnya? Enggak, dia tetap batinnya dia apa? Tertekan, stres. Makanya nggak bisa ente colek orang-orang kayak gitu. Coba aja di perempatan jalan, ente liatin aja mukanya. Liatin aja mukanya. Apa yang terjadi? Ngeliatin doang. Nggak berantem itu, nggak usah senyum. Kalau senyum sih, ini orang timur ya, senyum. Iya Pak, mari Pak. Senyum. Itu pun gak senyum, banyak pula yang ngamuk. Ngapain lo lihat-lihat gue? Gitu ngamuk. Senyum. Nunjukkan bahwa jiwanya apa? Stres. Nah, kembali ke sini. Laqad khalaqnal insana fi. Jadi makna yang keempat ini lebih mencakup semua. Memang orang hidup ini apa? Semua ini butuh capek. Nah, jadi pertanyaannya, kita mau milih capeknya itu mau buat apa? Mau capek yang positif atau mau capek yang negatif? Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabir. Minta tolong sama Allah dengan sabar dan sholat. Dan sungguh sholat itu apa? Kabirah. Kabirah itu apa? Berat. Kecuali orang yang khusyuk. Dia menikmati. Dia menikmati. Tapi lemah itu tetap apa? Tetap ada. Yang pada akhirnya bahwa ibadah, iman, ibadah menjadikan manusia itu akhirnya mulia. Capeknya itu hanya sekedar di mana? Ibnu Qayyim bilang capeknya itu di awal aja sebetulnya. Pada akhirnya capek itu pada di awalnya. Tapi berikutnya dia sudah tidak merasakan apa? Capek. Sudah nikmat dia dengan ibadah itu.